Halo sobat semua, kali ini timeline akan ceritain alur film yang mengisahkan suami istri yang telah bersama lebih dari 13 tahun. Keduanya berniat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka kemudian merantau ke luar kota. Mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah tua di daerah pedalaman di wilayah Maryland. Tapi ternyata dalam rumah tersebut terdapat sebuah ruangan ajaib yang bisa mengabulkan apapun yang diminta, baik itu berupa benda mati maupun benda hidup sekalipun. Tapi itu semua harus ada harga mahal yang dibayar dan mereka tidak mengetahuinya. Oke, lanjut. Di awal adegan diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja pindah ke rumah baru mereka. Suaminya ini bernama Matt. Dia adalah seorang seniman dan istrinya bernama Kate yang merupakan seorang penulis. Mereka sedang merapikan barang-barang yang ada di rumah barunya. Matt dan Kate adalah pasangan yang sangat serasi. Canda gurau mereka lakukan ketika sedang membereskan rumah. Pada saat sedang membereskan rumah, tiba-tiba mereka menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Dia lalu membuka ruangan itu dengan kunci yang telah ditemukan bersama dengan istrinya. Matt lalu mencari tahu ada apa di dalam ruangan tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba lampu di sekitar mengalami lonjakan tegangan dan menjadi berkedip. Matt lalu memanggil teknisi PLN karena ada kerusakan pada listrik di rumahnya. Lalu petugas PLN datang, kemudian mereka memeriksa kondisi listrik di rumah itu dan alangkah terkejutnya, mereka menemukan rangkaian listrik yang tidak biasa, seperti sebuah mesin yang sangat tua. Karena petugas ini tidak sanggup memperbaiki listrik yang ada di rumah itu, dia pun pamit untuk pulang. Ketika teknisi pamit, dia pun memberitahu Matt tentang suatu kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Teknisi mengatakan, dulu rumah ini adalah milik sepasang suami istri. Namun mereka harus mati di rumah itu karena dibunuh oleh anak mereka sendiri. Matt yang mendengar hal itu menjadi penasaran. Lalu ia mencari info lebih detail tentang kejadian yang pernah terjadi di rumah ini. Saat sedang menggali informasi di internet, Matt pun menemukan tentang kejadian rumah ini, di mana dahulu terjadi insiden yang sangat tragis, yaitu sepasang suami istri dibunuh oleh anak mereka sendiri, dan pembunuh itu bernama John Doe. Karena dianggap memiliki gangguan mental, John Doe lalu ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di malam hari, Matt yang sedang galau melukis wajah pembunuh itu. Entah kenapa, Matt tiba-tiba terinspirasi untuk membuat sketsa wajahnya. Kemudian Matt menenangkan pikirannya dan pergi ke ruangan misterius di rumah ini. Ketika minumannya telah habis, Matt pun meminta sebotol minuman lagi dan tiba-tiba lampu pun menjadi redup. Saat lampu kembali menyala, Matt dikejutkan dengan munculnya sebotol minuman yang sebelumnya dia minta. Keesokan harinya, Kate yang baru bangun dari tidurnya mencari Matt, lalu ia mendatangi ruangan rahasia itu. Kate sangat kaget karena tiba-tiba ruangan itu banyak sekali barang-barang yang sebelumnya tidak ada di rumahnya ini, seperti lukisan langka dan berbagai perabotan lainnya. Ternyata semua barang itu adalah permintaan Matt yang dia ucapkan di dalam ruangan ajaib ini. Matt lalu menyuruh Kate untuk meminta keinginannya. Dengan sedikit ragu, Kate pun meminta sejumlah uang. Tidak lama kemudian, lampu pun berkedip. Setelah itu, Matt pun memperlihatkan uang yang diminta Kate sebelumnya. Karena penasaran, Kate lalu meminta uang dengan nilai yang sangat banyak. Ketika lampu berkedip dan menyala, permintaan Kate pun terkabul. Uang yang diminta Kate muncul di hadapannya. Karena kejadian itu, Kate pun menjadi sangat takut dengan ruangan misterius ini. Matt lalu memberitahu Kate bahwa mereka harus menikmatinya, karena ruangan ajaib ini bisa memberikan apapun yang diminta. Mereka pun akhirnya meminta uang dengan nilai yang sangat banyak, pakaian mewah, perhiasan mahal, dan barang-barang mahal lainnya. Hari demi hari mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan ruangan ajaib ini. Mereka berpesta dan melakukan hal-hal gila yang tidak pernah bisa mereka lakukan sebelumnya. Selain itu, mereka juga melakukan percangkulan di lahan gambut Kate yang basah, alias bercocok tanam setiap saat. Pada saat itu mereka sangat menikmati hidup, dan itu berkat ruangan ajaib yang misterius tersebut. Hingga suatu hari Kate merasa jenuh karena semua keinginannya telah tercapai dan tidak ada lagi sesuatu yang diinginkan di dunia ini. Sebagai seorang suami yang baik, Matt pun menghibur istrinya. Matt berencana untuk memiliki anak bersama Kate untuk mengisi kekosongan mereka. Namun Kate sangat takut karena setiap kali mereka berusaha untuk memiliki anak, Kate selalu mengalami keguguran dan sudah kedua kalinya dia mengalaminya.
Cat yang trauma menjadi sangat marah dengan Matt atas permintaannya itu. Matt yang galau dia pun keluar sejenak untuk menenangkan pikirannya. Nah, ketika Matt kembali ke rumah itu, dia pun terkejut karena Cat sedang bersama seorang bayi. Ternyata Cat telah meminta bayi laki-laki dari ruangan ajaib itu. Dia memilih jalan pintas untuk memiliki anak. Namun di sini Matt tidak setuju Cat menempuh jalan itu, dan apa yang dilakukan Cat adalah sebuah kesalahan. Karena tidak setuju dengan jalan pintas yang dilakukan Cat, mereka lalu ke ruangan ajaib itu dan berencana untuk menghilangkan bayi tersebut. Matt menyuruh Cat untuk meminta agar bayi itu menghilang, namun Cat tidak tega untuk melakukannya. Karena Matt tidak tega dengan istrinya, ia pun keluar dan membiarkan istrinya bersama bayi tersebut. Karena sangat penasaran, Matt lalu mencari tahu tentang ruangan ajaib itu. Matt pun pergi dengan sejumlah uang yang dia dapat dari ruangan ajaib. Matt berencana akan menemui John Doe, pria yang telah membunuh kedua orang tuanya di rumah ini. Nah, sesampainya di rumah sakit jiwa, Matt pun akhirnya berbicara dengan John Doe. Ternyata John sangat mengetahui tentang ruangan itu, bahkan fakta sesungguhnya dari ruangan itu. Namun di sini John tidak memberikan rahasia tentang ruangan ajaib itu kepada Matt. John hanya memberi Matt sebuah saran. Dia menyuruh Matt segera pergi dari rumah itu sebelum terlambat. Matt yang tidak puas dengan jawaban John, dia pun pergi dari sana. Ketika Matt akan membayar bensin dengan uang yang berasal dari ruangan ajaib, dia pun kaget karena semua uang itu telah menjadi debu. Matt yang mulai curiga merasa ada yang tidak beres dengan ruangan ajaib itu. Matt lalu menguji beberapa barang dan mengeluarkannya dari rumah tersebut, seperti uang, lukisan, dan lain sebagainya. Ternyata semua barang yang berasal dari ruangan itu akan menjadi debu akibat termakan usia. Bisa dibilang semua barang yang berasal dari ruangan ajaib itu jika dikeluarkan dari rumah, barang itu akan mengalami penuaan yang sangat cepat dan pada akhirnya hancur menjadi debu. Hal itu berlaku untuk semua benda, baik benda mati maupun benda hidup. Matt pun mencoba untuk memperingatkan Cat, namun Cat tetap ingin membawa bayi itu keluar rumah. Setelah Cat dan bayinya keluar rumah, tiba-tiba bayi itu pun mengalami penambahan usia yang sangat cepat. Matt yang tidak tega mendengar istrinya berteriak, dia pun segera membawa anak itu ke dalam rumah. Bayi itu pun berubah menjadi anak berusia sekitar 7 tahun akibat termakan usia. Mereka pun harus mengurus anak itu dan Cat memberi nama anak tersebut Sen. Setiap harinya Cat mencoba untuk mengajari Sen, sehingga Cat dan Sen pun semakin dekat. Namun Matt yang tidak menginginkan keberadaan anak itu, dia tidak memperdulikannya. Setiap Sen akan keluar rumah, Cat selalu melarangnya dengan suatu alasan. Singkat waktu, Sen ini mengetahui semua isi di rumah itu hingga suatu hari Sen masuk ke dalam ruangan ajaib secara diam-diam. Dia tahu kalau ruangan itu bisa mengabulkan semua permintaannya. Tiba-tiba Matt membuka ruangan ajaib itu dan melihat Sen yang telah ada di sana. Matt kaget karena Sen membuat ruangan itu menjadi seperti di luar rumah dan imajinasinya sangat luar biasa. Cat yang takut hal-hal aneh terjadi, ia pun segera mengeluarkan Sen dari sana dan tidak lama dari itu telepon pun berdering. Sen lalu mengangkat telepon tersebut dan ternyata yang menelepon adalah John. Matt pun segera mengambil telepon itu dari Sen. Nah, di sini John memberitahu Matt fakta yang sebenarnya mengenai ruangan ajaib itu. Sebelum kedua orang tuanya tewas di rumah itu, kedua orang tuanya adalah pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak. Kedua orang tuanya meminta anak dalam ruangan itu. Dan anak tersebut adalah John. Jadi John ini adalah anak yang berasal dari sebuah permintaan di dalam ruangan tersebut, sama seperti dengan Sen. Matt pun bertanya kepada John, kenapa dia bisa bertahan dan tidak bisa menjadi debu ketika meninggalkan rumah ini. John pun lalu memberitahu Matt rahasianya. Jika barang yang berasal dari ruangan itu ingin bertahan dan menjadi bagian dari dunia ini, maka orang yang meminta barang itu harus mati terlebih dahulu. Nah, itulah mengapa kedua orang tua John mati di rumahnya. Ternyata kedua orang tuanya ingin John hidup dan bebas seperti manusia normal pada umumnya. Begitu juga dengan Sen, jika mereka ingin menjadi bagian dari dunia ini, maka Cat harus mati. Ternyata Cat juga mendengar obrolan mereka di telepon. Cat pun menjadi sangat frustasi. Ia lalu pergi dari rumah itu dan mencoba untuk bunuh diri agar Sen yang sangat dicintainya bisa hidup secara bebas. Tiba-tiba Cat menjadi ragu, ia pun mengurungkan niatnya. Esok harinya Cat pun kembali pulang. Matt yang khawatir dengan Cat, dia lalu memeluk istrinya untuk mengurangi rasa gundah yang telah mereka rasakan dalam beberapa hari belakangan ini. Akhirnya Matt pun bercocok tanam di ladang gambut Cat yang basah dengan begitu gesitnya. Tapi Sen melihat ritual mereka. Sen yang masih kecil pun menjadi terobsesi dengan Cat.
Karena Sen ingin menjadi dewasa dan merasakan apa yang telah dilihatnya, ia pun pergi keluar rumah. Esok harinya Matt dan Kate menemui Sen yang telah menjadi dewasa. Sen sangat cemburu karena Kate melakukan ritual bercocok tanam dengan Matt. Saat malam tiba, dia pun mencoba untuk membunuh Matt. Perlahan Sen pun dibujuk oleh Kate dan akhirnya Matt mencoba untuk mengambil pistol yang ada di tangan Sen. Kate pun terhempas dan dia pun pingsan. Setelah itu Kate pun terbangun dari pingsannya. Matt yang berada bersama Kate mengatakan kalau dia telah membunuh Sen saat memperebutkan pistol tersebut. Sejenak Kate pun menjadi sedih dan perlahan merelakan anaknya itu. Ketika mereka sedang makan bersama, Kate merasa ada yang aneh pada Matt. Akhirnya Kate pun menyadari kalau Matt yang bersamanya adalah Sen. Mereka sedang berada di dalam ruangan ajaib itu dan ruangan tersebut adalah hasil imajinasi yang dibuat oleh Sen. Sen pun mencoba untuk bercocok tanam dengan Kate secara paksa. Di sisi lain, Matt yang terbangun dari pingsannya menyadari kalau istrinya telah dibawa oleh Sen ke dalam ruangan ajaib. Karena ruangan itu dikunci oleh Sen, Matt pun mencoba untuk menerobos ruangan itu dengan menghancurkan dindingnya. Setelah Matt berhasil menghancurkan dindingnya, ternyata Sen telah membuat isi ruangan ini menjadi sangat mirip seperti suasana di luar. Ketika Matt bertemu dengan istrinya, Kate menjadi sangat bingung karena ada dua Matt di sana. Yang satu adalah yang asli dan satunya adalah Sen yang sedang menyamar. Kate yang telah mengetahui Matt yang palsu, dia pun lalu mendorong Sen sampai jatuh dan Sen merubah penampilannya seperti wujud aslinya. Ketika Matt dan Kate akan keluar dari rumah tersebut, ternyata Sen membuat ruangan itu mirip seperti labirin, sehingga mereka berdua tidak bisa kabur dari sana, karena mereka sedang berada di dalam ruangan ajaib. Di sini mereka pun beradu imajinasi. Matt dan Kate akhirnya berhasil mengelabui Sen dengan membuat replika dari diri mereka sendiri, agar Sen menjadi bingung dengan hal itu. Mereka pun berhasil membuat Sen keluar dari ruangan ajaib itu. Ketika Sen akan menyerang Matt, di sini Matt berhasil membawa Sen ke dunia nyata dan karena Sen adalah bagian dari ruangan ajaib, dia tidak akan bisa bertahan jika keluar dari rumah itu. Sehingga membuat Sen termakan oleh waktu. Dia pun menjadi tua dengan sangat cepat hingga akhirnya Sen pun hancur menjadi debu. Kate yang melihatnya sangat terpukul dan sedih. 1 bulan setelah kejadian itu, Kate dan Matt pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan mereka beristirahat di sebuah motel. Ketika Matt kembali dan membawa kopi untuk mereka berdua, terlihat Kate yang sedang menatap sebuah tes pack dan hasilnya positif. Seketika lampu dalam kamar motel tersebut berkedip. Kate yang melihatnya sedikit ketakutan karena hal tersebut seperti saat mereka berada di ruangan ajaib sebelumnya dan film pun berakhir. Nah, itu dia sob, alur cerita film The Room. Di akhir cerita, film ini membuat kita bertanya-tanya, apakah mereka masih dalam ruangan ajaib? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share ya sob. Terima kasih, see you.